Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai lagi pembahasan untuk kasus PT Jaya Tama UKK Akuntansi tahun 2022. Hari ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau adjustment entries untuk PT Jaya Tama yang terjadi selama bulan Desember tahun 2021. Kita lihat transaksi pertama untuk jurnal penyesuaian. Di sini ada dokumen ke-27 dengan nomor bukti 02 BM tanggal 31 Desember 2021. Untuk bukti memorial yang pertama di sini telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi yaitu interest revenue sebesar 1.401.700 dan bank service charge sebesar 60.700. Jadi kita jurnal ke dalam adjustment entries yaitu dengan nama akunnya. Bank service charge ditulis di debit sebesar 60.700 dan interest revenue kita buat di kredit sebesar 1.401.700 dan selisihnya masuk ke dalam cash in bank. Jadi di sini bisa dilihat cash in bank di debit 1.341.000, bank charge 60.700 dan interest revenue di kredit 1.401.700 dan kita buat nomor akun masing-masing diambil dari daftar akun. Jadi nomor akunnya ditulis diambil dari daftar akun. Kita lanjut dokumen berikutnya. Untuk dokumen ke-28 nomor bukti 03 BM. Bukti memorial di sini keterangan lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan sebesar Rp1.300.000 dan cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Jadi kita buat dulu untuk yang pertama. Untuk perlengkapan saldo akhirnya 1.300.000, berarti kita lihat dulu di neraca saldonya. Untuk neraca saldo office supplies pada tanggal 31 Desember ada sebesar 3.743.750 dan minta sisanya sebesar 1.300.000. Maka selisihnya yang kita jurnal, jadi jurnalnya supplies expense di debit dan office supplies di kredit, sebesar selisihnya yaitu 3.743.750 dikurangi 1.300.000, maka didapatlah 2.443.750. Jadi kita ambil selisihnya itu merupakan yang terpakai. Yang kedua, untuk account receivable tadi diminta 2% dari saldo account receivable. Sedangkan saldo account receivable-nya yaitu 522.156.250. Jadi kita kalikan dulu 2% dari account receivable. Setelah didapat, hasilnya dikurangi dengan allowance for doubtful debt-nya yang ada di kredit yaitu sebesar 6.968.500. Maka jurnalnya yaitu
uncollectible account di debit dan allowance for the full debt di kredit 3.474.625. Jadi untuk transaksi ke dokumen ke-28 di sini, yang pertama saldo akhir perlengkapan diminta sisanya 1.300.000. Maka yang kita jurnal yaitu selisih dari saldo akhir itu yang terpakai, dan cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang account receivable-nya. Kita lihat dari account receivable dikalikan 2%, hasilnya dikurangi dengan allowance dulu yang sudah ada di kredit, maka selisihnya itu yang di jurnal. Kita lanjut dokumen berikutnya, yaitu dokumen ke-29 dengan nomor bukti 04BM. Di sini minta untuk penyesuaian terhadap aktiva tetap, yaitu building 2 juta rupiah, equipment 350.000 rupiah, dan vehicle. Vehicle di sini ada 3, 525.000, vehicle 2 yaitu 525.000, dan vehicle 3 562.500 dengan jumlah seluruh kendaraan atau vehicle-nya yaitu sebesar 1.612.500. Maka kita jurnal masing-masing. Untuk yang pertama building sebesar 2 juta rupiah, maka kita jurnal depreciation expense untuk building sebesar 2 juta rupiah di kredit, dan akumulasi penyusutan gedungnya sebesar 2 juta rupiah atau accumulated depreciation building sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk equipment yaitu 350.000 rupiah, maka kita jurnal depreciation expense equipment di debit 350.000 rupiah, dan kreditnya accumulation depreciation office equipment yaitu 350.000 rupiah. Dan terakhir untuk vehicle yaitu kendaraan sebesar 1.612.500, maka kita jurnal depreciation expense vehicle di debit, dan yang kreditnya yaitu accumulation depreciation vehicle masing-masing sebesar 1.612.500. Kita lanjut untuk dokumen ke-30 yaitu nomor bukti 05BM. Di sini dari bagian keuangan minta dilakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp31.250.000. Maka jurnalnya untuk transaksi penyesuaian ini yaitu wages and salaries expense di debit Rp31.250.000 dan accrued expense di kredit Rp31.250.000 dan diisi nomor akunnya sesuai dengan daftar akun. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen ke-31 dengan nomor bukti 06BM yaitu pembagian dividen. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar Rp37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 10% dari 37.500.000 yaitu 3.750.000. Maka jurnalnya yang dibuat dividen di debit, income tax expense yaitu sebesar 10% dari dividennya, dan dividen payable atau utang dividennya di kredit. Dividen masing-masing angkanya, dividen payable yaitu Rp37.500.000, income tax expense 10% dari jumlah dividennya yaitu Rp3.750.000. Selisihnya ini merupakan dividen yang dibagikan yaitu sebesar Rp33.750.000. Dan akun kolom ref kita isi nomor akun. Transaksi berikutnya, dokumen ke-32, yaitu minta dilakukan konversi atas pajak, lakukan penutupan akun fade in dan fade out terhadap prepaid fade. Maka kita buat
Fed in yang awalnya di debit kita pindahkan ke sebelah kredit, dan Fed out yang awalnya di kredit kita pindahkan ke debit. Untuk angkanya kita ambil di neraca saldo atau trial balance 31 Desember. Di sini Fed in yaitu sebesar 54.774.850 di sebelah debit. Maka kita buat jurnalnya di sebelah kredit. Dan Fed out kita lihat per 31 Desember Fed out yaitu sebesar 71.706.250 di kredit karena minta ditutup, maka kita buat di debit. Selisih antara Fed out dan Fed in ada sebesar 16.931.400 minta dicatat ke dalam prepaid Fed, maka di kredit prepaid Fed sebesar 16.931.400. Kita lanjut. Untuk dokumen 32 yang kedua yaitu pajak, hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan prepaid dan income tax payable. Maka kita membuat jurnalnya. Untuk transaksi yang kedua ini saya memakai yaitu 1% dari penjualan bersih. Jadi untuk dokumen transaksi yang terakhir ini saya mengambil dari 1% dari sales of merchandise, 1% dari penjualan bersih, yaitu sales dikurangi dengan sales diskon dan sales return. Jadi sales of merchandise-nya ada sebesar 8.140.125.000 rupiah, dikurangi dengan sales diskon yaitu 50.795.375 dan sales return yaitu 38.062.500. Maka kita jurnal income tax expense di debit dan income tax payable yaitu 80.512.671 rupiah. Ini diambil dari jumlah salesnya dikurangi dengan sales diskon dan sales return. Kita lihat perhitungannya di sini, yaitu untuk sales of merchandise sebesar 8.140.125 rupiah dan sales diskon dan sales return kita kurangi. Jadi kita kurangi antara sales of merchandise dikurangi dengan sales diskon dan sales return, maka didapatlah 8.051.267.125 rupiah. Maka untuk income tax expense dan income tax payable minta income tax expense-nya sebesar 1% dari sales net sales. Dari net sales jadi dari penjualan bersih, maka didapatlah 80.512.671. Jadi ini merupakan income tax expense, yaitu 1% diambil dari penjualan bersih atau net sales. Maka kita jurnal income tax expense di debit 80.512.671 dan income tax payable di kredit masing-masing sama. Untuk jurnal yang kedua, minta diperhitungkan prepaid income tax. Jadi kita jurnal income tax payable di debit dan prepaid Fed di kredit. Masing-masing angkanya sama 80.512.671 rupiah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.